sebesar 53 miliar 918 juta rupiah. Jadi jumlah dananya sebesar 121 miliar 756 juta rupiah. Nah, itu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemudian pembayaran kepada para pensiunan tahap 1 secara proporsional seperti tersebut pada butir D2 dapat dilaksanakan dari sumber sisa dana atau kekayaan Yayasan Kesejahteraan Bank Bumidaya setelah mempertimbangkan satu kondisi aset tunai. Kondisi aset tunai berarti cash ya ini ya. Bukan gedung atau aset-aset lainnya, ini kondisi aset tunai ya, cash itu. Kedua, penyisihan untuk biaya operasional YKBBD. Kemudian, melaksanakan penjualan fix aset Yayasan Kesejahteraan Bank Bumidaya dan anak perusahaan setelah kewajiban penyetoran dana 90 miliar dilaksanakan. Nah, setoran dana yang 90,1 miliar itu sudah dilaksanakan kan ke Bank Mandiri, tetapi pelaksanaan untuk penjualan PIK aset Yayasan Kesejahteraan Bank Bumidaya dan anak perusahaannya tidak terlaksana sampai sekarang. Bahkan itu dikelola terus dan sampai sekarang masih ada. Yang inilah, disinilah timbul atau terjadi polemik ya, bahwa saya juga dengar ada orang yang berbicara itu aset dibagikan gitu kan, padahal bukan ranah saya belum maju ke ranah aset loh, saya baru SHU saja. Mungkin ya mereka juga punya data yang ini datanya otentik loh, ini datanya otentik loh. Ini data yang langsung dari YKBD, dari hasil rapat itu, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa peserta rapatnya itu orang-orang yang memang berurusan langsung dengan yayasan itu sendiri ya. Nah, jadi seharusnya pada saat itu Yayasan YKBD itu bubar sesuai dengan surat ini ya, surat kesepakatan bersama. Seharusnya bubar setelah pihak BBD memberikan atau menyetorkan dana sejumlah 90,1 miliar ke Mandiri. Nah, dana itu sudah selesai disetorkan, tapi pembubaran yayasannya tidak dilaksanakan gitu. Nah, oke lah, nanti kita kaji lagi nih untuk pembubaran yayasan itu ya. Nah, kemudian pembayaran kepada para pensiunan tahap 2 dan seterusnya secara proporsional seperti tersebut pada butir D2 bersumber dari sisa dana atau kekayaan dan dari hasil penjualan aset-aset tersebut pada butir 4. Selain tidak ada lagi yang dibahas dalam rapat ini, maka rapat ditutup oleh pembina rapat pada jam 12.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Rapat diadakan di Jakarta tanggal 24 Januari tahun 2000. Notulen rapatnya yaitu Atur Sianipar dan pimpinan rapatnya yaitu Pak Kusen Tedanya ya, selaku pengurus Yayasan YKBD ya saat itu. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, barusan sudah saya jelaskan semuanya, dan bahkan itu yang untuk Yayasan Kesehatan juga barusan tersinggung sedikit itu dengan adanya setoran yang dilakukan oleh Bank Bumidaya kepada Mandiri, dan di situ juga sudah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bahwa sisanya harus ditanggulangi oleh Bank Mandiri tersebut. Tapi apa yang terjadi sekarang ya, saya untuk sementara ini no comment ya untuk masalah kesehatan.
Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Eh, Kalau ingin lebih jelas itu diulang-ulang aja karena saya bacanya barusan terlalu cepat. Ini kan saya cuma punya waktunya 4 giga ya, 4 giga atau ini berapa menit nih. Nah, kemudian tolong sekali lagi kepada Bapak Ibu para pensiunan yang lainnya, saya mohon untuk bersatu. Kita tidak usah memprovokasi antara satu dengan lainnya, apalagi lah sampai istilahnya berusaha untuk menahan saya agar saya tidak melanjutkan masalah ini. Ya jelas tidak mungkin lah, saya tetap harus lanjutkan karena ini adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan 10.500 ex karyawan Bank Bumi Daya ya. Jadi tolonglah, nggak perlulah kita sampai nilpon orang mempengaruhi. Itu si Teddy itu ini loh data dari saya itu ini, nggak perlulah. Kalau memang punya data ya coba perlihatkan, buktikan bener enggak gitu. Jadi kalau ngomong itu harus disertai dengan buktinya. Dan andai kata memang benar ada yang punya data lebih lengkap daripada saya, ya alangkah baiknya untuk kebaikan bersama, ya ayo serahkan ke saya untuk saya uji dan untuk memperkuat tentang gugatan kita. Toh andai kata masalah gugatan ini berhasil, toh bisa dinikmati oleh Anda semua kan. Bukan saya saja yang menikmati. Jadi seperti itu ya Pak. Tolonglah dijaga hatinya, dijaga ucapannya. Baik-baik aja lah. Kita jangan menganggap, oh itu orang yayasan itu musuh kita. Janganlah, jangan punya anggapan gitu. Itu tetap saudara kita, itu tetap kawan kita. Karena kita satu naungan, tapi kalau dalam perselisihan tentang masalah ini, ya ayo kita clearkan. Kita boleh berdebat-debatan, tapi jangan menghujat. Ya saya kasih tahu ya, mohon maaf ya. Ini nanti kalau kena undang-undang IT, bapak-bapak ibu-ibu sendiri nanti yang akan kena sanksinya loh. Undang-undang IT itu 5 tahun penjara loh. Hati-hati dalam berbicara. Berbicara yang biasa-biasa aja. Kecuali kalau kita berbicara tersebut berdasarkan data. Misalnya, oh si A bersalah, Ana buktinya bersalah. Nah ini buktinya. Nah itu bisa dipertanggungjawabkan kalau itu. Tapi kalau kita hanya bicara tanpa memperlihatkan alat bukti, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan itu bahaya buat pembicara itu sendiri. Jadi tolonglah. Nah kemudian untuk yang kasak-kusuk memprovokasi agar rencana saya gagal, tolong janganlah. Kasihan ini para pensiunan, 10.500 pensiunan ini mengharapkan, menunggu-nunggu uang SHU ini untuk segera dicairkan agar mereka bisa menikmati uang SHU yang mereka tabung di hari pada hari tuanya ini bisa mereka nikmati gitu. Jadi tolonglah, kita udah bukan waktunya lagi untuk berpikir yang tidak-tidak, apalagi omongan kita sampai kurang pantas lah untuk didengar ya. Terus nggak perlu lah kita menyombongkan diri misalnya, oh saya ini nggak perlu lah, buat apa? Buktikan aja, nanti juga orang akan melihat, oh si Anu itu melakukan ini, oh si Anu itu menjalankan ini, dan itu adalah untuk kebaikan orang. Jadi nggak perlu kita promosikan, oh saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat ini. Nggak perlu, nanti juga orang lain kok bisa menilai sendiri siapa Anda atau siapa kita gitu. Karena semua juga punya pemikiran masing-masing. Nggak perlu dibangga-banggakan lah kemampuan kita itu. Kita tuh manusia biasa loh. Kita tuh manusia biasa yang mempunyai sedikit kelebihan dan mempunyai banyak kekurangan. Udah mah kelebihannya cuma sedikit, kekurangannya banyak lagi, coba bayangin. Tolong ya, itu ya Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf
kalau andai kata ada salah kata dari saya hanya mengungkapkan semua yang ada di dalam data ini. Kemudian yang lain-lainnya ya barangkali saya juga mempunyai ada ucapan-ucapan dari saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya adalah manusia biasa yang tidak lepas dari urusan salah dan tidak lepas juga dari urusan dosa ya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sekian dulu bukan penjelasan sih, saya tidak merasa pintar. Pencerahan dari saya dalam masalah tentang pembahasan masalah Esau ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak Ibu sekalian termasuk saya dimudahkan dalam menyelesaikan segala urusan yang ada. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya beritahukan, tolong disimak kata-kata saya tadi ya. Jangan sampai kita menghujat dan mempersalahkan orang lain sebelum itu terbukti kesalahannya. Oke, demikian ya Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.